Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Podcast ini merupakan salah satu program kerja yang diadakan oleh Departemen Pengembangan Ekonomi Kreatif. Tujuan diadakannya podcast ini adalah untuk menginspirasi dan memotivasi mahasiswa-mahasiswa lain agar dapat mencontoh orang-orang yang nantinya bakal kita wawancarai atau kita ajak podcast. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Abdillah Sarip, mahasiswa dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan salah satu mahasiswa. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa yang dibilang aktif dalam mengikuti organisasi yang ada di kampus. Dan beliau juga merupakan salah satu mahasiswa FEBI yang memiliki bisnis. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut. Ini dia adalah Kang Asep Rahmat. Halo Kang. Halo Kang Nabil. Aduh, gimana nih Kang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Nabil? Alhamdulillah sehat. Kang Nabil juga sehat. Nah, sebelum kita lebih asik lagi nih Kang ngobrol-ngobrol tentang bisnis yang Akang punya, boleh nih perkenalkan diri dulu. Oke, baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Asep Rahmat. Alhamdulillah saat ini saya berkuliah di Masum University atau Universitas Masum. Saat ini saya di jurusan Manajemen Bisnis Syariah dan alhamdulillah sekarang sudah di tingkat 3 ya, semester 7 Kang Nabil ya. Udah di akhir ya Kang? Iya, alhamdulillah sangat the best lah gitu ya, tantangan dari semester 1 sampai 7 itu. Gak kerasa kan? Udah kerasa. Di akhir mah Kang? Aduh. Ya, tiba-tiba tahun depan wisuda Kang Nabil. Ya. Udah di akhir masa-masa kuliah. Iya. Kesibukan apa sih Kang yang Akang ngerasain di akhir-akhir ini? Paling kalau misalkan udah di semester akhir ini tugas ya pasti ya semester 7 itu makin berat gitu ya. Bukan lagi soal teori tapi ke mulai praktek gitu, praktek. Betul. Bagaimana kasus ya kita bisa pecahkan di lapangan seperti itu. Jadi lebih banyak tantangannya dibandingkan waktu kita masih di awal-awal kuliah ya, kalau semester 1 sampai 3, 4 itu masih teori lah Kang Nabil. Kalau udah 5, 6, 7 kita langsung ke contoh kasus kalau misalkan dosen ngasih tugas tuh. Jadi lebih satu soal tuh jadi satu polio gitulah. Jadi lebih menantang maut ya Kang. Iya, luar biasa lah pokoknya. Kang, kan kita tuh lagi ngobrol-ngobrol tentang mahasiswa yang memiliki bisnis nih. Iya. Nah, Akang juga merupakan salah satu mahasiswa yang memiliki bisnis. Nah, alhamdulillah Kang Nabil. Kalau boleh tahu bisnis apa sih Kang yang Akang punya itu? Kalau untuk bisnis ya awalnya ya gitu ya, dulu cerita dulu kita flashback pada saat saya SMA gitu, gimana saya tertarik ke dunia bisnis gitu ya Kang Nabil. Dulu saya pas SMP, SD itu cita-cita bukan sebagai pengusaha lah gitu ya, bisnis gitu. Cuman dulu tuh saya pengen jadi tentara gitu Kang Nabil. Kan kalau anak kecil gitu ya suka mainan tuh peperangan. Tembakan ya. Kalau dulu kayak sama teman-teman tuh peperangannya tuh pakai apa? Bebeletokan kan. Iya. Bebeletokan pernah kan Nabil? Pernah. Ya, seperti itu. Kertas dibulat-bulatin. Ya, terinspirasi tuh pas waktu kecil tuh. Awalnya bukan jadi entrepreneur atau pembisnis ya, tapi dulu tuh saya pengen jadi tentara gitu. Ramai gitu peperangan gitu ya. Perang-perangan gitu. Pas semenjak SMP, SMA saya tuh mulai tertarik nih karena dulu sebelum saya berjualan tuh saya ikut MLM Kang Nabi ya. MLM. Ya, MLM. Ya, salah satu MLM. Nah, di situ saya diajarkan tentang mimpi, dream book, lalu buku-buku positif gitu ya, kebiasaan-kebiasaan positif gitu. Alhamdulillah dari situ, dari saya jualan online tuh di MLM lumayan Kang Nabil. Dari situ berarti udah ini nih hasil punya uang sendiri. Iya, mulai tertarik pengen punya usaha sendiri itu, gitu. Dan waktu itu juga saya belajar di MLM tuh bagaimana memimpin suatu tim gitu dalam bisnis tuh, karena MLM tuh kan bisnis tapi dengan tim gitu Kang Nabil. Ya, dari situ saya keluar dari MLM karena suatu problem ya, karena saya pengen usaha sendiri gitu. Inti masalahnya gitu. Saya dulu tuh ikut kepanitiaan gitu.
di perguruan gitu kan. Saya ikut perguruan silat alhamdulillah. Waktu itu saya disuruh untuk membuat spanduk gitu. Spanduk, lalu membuat poster. Di awal mulanya tuh dari situ berarti. Saya dulu tuh nggak bisa ngedit gitu sama sekali gitu. Nggak bisa ngedit, saya nggak bisa nge-setting dari Corel Draw, dari Adobe Illustrator, saya nggak bisa. Kalau sekarang kan gampang, ada Canva ya teman-teman. Udah otomatis gitu ya. Kalau dulu tuh Canva belum booming gitu. Kalau dulu tuh saya nguliknya tuh di Adobe Illustrator, dari Photoshop gitu, Corel. Itu tantangannya masih manual gitu. Bikin font atau bikin apa? Illustrator gitu dulu. Ya manual gitu, seperti itu. Nah, di situ saya ikut pelatihan tentang desain grafis di Abdi Negara waktu itu di Rumah Sinergi Bandung. Dan alhamdulillah skill desain saya tuh mulai terasah dan mulai menghasilkan, karena saya tuh sebelum sekarang punya toko gitu ya, toko offline khususnya counter gitu ya, dulu tuh buka juga, jadi kecil-kecilan lah gitu, kecil-kecilan. Dulu tuh pas zaman 2020 tuh yang cetak kartu vaksin, Kang Nabil ingat nggak? Dulu yang booming-booming cetak kartu vaksin, Nah, saya tuh dulu ngelihat peluang itu. Iya, melihat peluang itu, dan waktu itu saya masih buka cetak undangan, cetak bayar listrik, cetak undangan pernikahan gitu, cetak spanduk gitu, baliho, lalu poster dan lain-lain gitu ya, tentang percetakan tuh di rumah sendiri gitu. Karena saya kan dulu ikut pelatihan desain grafis dan itu terpakai sekali gitu dari sampai sekarang gitu. Saya yang bidang bisnis saya yang sedang saya geluti ini. Nah, dari situ orderan dan kepercayaan orang-orang gitu ya mulai meningkat. Iya, dari mulai tetangga kan dulu tuh kan saya buka di rumah gitu. Saya juga dulu di rumah tuh bukan hanya percetakan aja, tapi bayar listrik gitu, bayar BPJS, token. Dari situ saya lumayan nih gitu ya. Udah punya membuka peluang nih. Iya. Udah bisa membaca kedepannya, ini mah bakal bagus gitu. Alhamdulillah. Nah, pasti di sini teman-teman pada nanya, loh modalnya dari mana kan? Itu Kang, soalnya kan gini ya, banyak sih sebenarnya mahasiswa yang punya ide untuk mau memulai bisnis. Nah, tapi ketika kita udah punya ide, terus mau mulai bisnisnya, yang jadi kendala bagi kita tuh, aduh gimana ya mulai bisnis tapi belum punya modal. Nah, mungkin waktu dulu Akang modal awalnya tuh dari mana nih? Nah, untuk masalah bisnis ya teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa IMA FEBI, khususnya Fakultas FEBI, itu dalam kita ingin berusaha gitu ya, itu bukan dulu dari modal teman-teman semuanya, tapi dari kita ingin punya kemauan gitu. Karena ketika kita mempunyai kemauan, Allah tuh akan membuka jalan, Kang Nabil. Gitu. Seperti Kang Nabil pengen punya nilai kalau UAS kan bagus gitu kan. Pasti kan jalannya tuh apa gitu kan? Pasti belajar kan. Nah, dalam bisnis gitu, kalau kita misalkan punya kemauan, misalkan kita mau jual cilok gitu kan ya. Misalkan gitu ya. Pasti kan jalannya apa? Kita beli bahannya ke warung, kita beli bahan-bahan semuanya di grosir kan lebih murah kan ya. Nah, kalau saya dulu itu modal awal dari kalau dibilang kalau sekarang mah dropship ya teman. Jadi saya mah sebagai perantara, orang yang bikin, kita yang ngejualinnya. Kayak Kang Nabil nih, Kasep punya bisa bikin ini gitu kan. Nah, saya tuh sebenarnya kalau misalkan saya realistis gitu ya, saya mah nggak bisa buat ini gitu. Tapi di situ saya kuncinya gitu ya. Kalau seseorang pengen jadi entrepreneur gitu, pengen bisnis sukses gitu, orang pengen apa, kita jangan bilang kita nggak bisa gitu. Betul. Tapi kita bisain aja dulu gitu kan. Jadi kita harus punya sok sama saya aja bisa. Sok sama bisa. Nah, dari belakang saya bingung. Aduh, di mana carinya kan? Bingung kan di situ. Di mana ya ini yang bisa bikin ini, tapi budgetnya tuh Kang Nabil Kang bikin ini budgetnya segini, bisa nggak? Di situ saya bisa dulu kan. Bisa. Nah, itu modal awal saya dulu ceritanya. Saya bisain, dulu kan nggak bisa ngambil untung langsung gede kan ya. Betul. Jadi kalau misalkan dari bikin spanduk kan hitungannya tuh dari per meter teman-teman. Nah, dari per meter saya misalkan ambil 1.000 gitu.
ya dari 1.000 kali misalkan 10 meter kan 10.000 ya teman-teman. Nah dari situ manajemen keuangan kita tuh kalau pengen kita benar bisnis tuh apa harus benar-benar istilah kalau bahasa Sunda merekatkan. Oh iya. Tahan-tahan dulu pengen jalan-jalan. Harus bisa nahan diri juga Ya, kan? nahan diri. Iya. Kalau misalkan kita bisnis jalan tapi head on-nya jalan, Gak bakal iya modal kita tuh habis gak akan dipakai head on gitu iya. ya. Jadi gaya hidup tuh ketika kita ingin apa ya? Mulai merintis gitu ya. Ego kita tuh harus ditahan gitu. Iya. Jangan sampai egois kita itu pengen beli ini, pengen beli itu ketika ada uang gitu. Tapi uang modal kita yang tadi hasil apa? Dropship baru dulu. Dropship dulu tuh kayak ya kita yang jualin dapat untung dikit tuh habis pengen beli HP misalnya HP baru. Iya. Itu saya dulu nahan-nahan Kang Nabil. Sampai saya tuh nggak ganti HP selama 5 tahun Kang Nabil. Saking pengen bener-bener Iya, pengusaha. kalau ego tuh wah pengen beli HP nih yang Iya. baru, yang terbaru kan sekarang mah bagus tapi pada murah-murah gitu. Gitu. Dari situ gitu, dari hasil ya gitu. Lu apa ya istilahnya mah? lu butuh Lu butuh gua Gua ada. Lu butuh Jadi, gua ada. Gitu. emang bisnisnya Akang mulai sekarang tuh yang modalnya dari ya kita mah ngambil keuntungan lah atau ngambil peluang. Iya ngambil peluang. Orang lain butuh apa kita siapin, tapi yang kerjanya orang lain. Itu Jadi pas dulu. kita tuh hanya sebagai perantaraannya Iya. aja. Jadi benar-benar nggak butuh modal. Jadi Iya. modal dari keuntungan yang kita dapat dari dropship itu kita tabung untuk ngebikin bisnisnya Akang Iya. punya sekarang. Nah itu nyambung juga Kang Nabil sama kita tuh bener-bener di organisasi itu ya bukan organisasi itu cuma capek-capean sih, Iya. tapi kepake kalau kita bisnis Kang Nabil. Kan tadi lu butuh gua ada kan ya. Iya. Saya juga kan harus mikir relasi saya nih siapa nih yang aja. bisa buat pesanan ini. Dan alhamdulillah karena saya dulu alhamdulillah ikut organisasi, saya sering ngumpul dapat relasi, dapat koneksi dari orang luar gitu. Beliau tuh gini, Sep kalau misalkan butuh ini ke saya. Sep kalau misalkan bikin spanduk ini di sini aja. Ya. Sep mau bikin cetak ini di sini aja nih murah. Dari situ alhamdulillah apa ya? Modal yang awalnya cuman modal niat gitu ya. Niat mau pengen belajar, pengen usaha, pengen merintis, pengen merubah hidup lah istilahnya mah. Alhamdulillah Allah tuh bukakan jalan gitu untuk saya agar sampai saat ini. Nah tapi dulu tuh saya nggak langsung ke jualan kayak spanduk, poster kayak gitu enggak Kang Nabil. Saya tuh dulu pernah ngalamin juga jualan teh poci di depan SD. Karena saya tuh dibilang gap year teman-teman semuanya. Gap year tuh apa? Jadi telat lah masuk kuliahnya Kang Nabil. Kuliah telat 1 tahun itu dibuat apa? Dulu tuh sebenarnya nggak ada niatan untuk kuliah. Kang Nabil. Dulu tuh nggak ada. Karena saya mikir kuliah orang kuliah lagi banyak yang nganggur kan. Mindset dulu kayak gitu kan ya. Mindset. Tapi saya mikir karena dulu tuh 2020 saya buka teh poci bulan Januari di SD. Di dekat rumah saya. Di situ cuman bertahan 2 bulan Kang Nabil. Teh poci itu tuh. Iya, karena apa? Covid. Oh iya, betul. SD itu ditutup dulu 2 minggu. Setelah 2 minggu tuh terus sampai 2 tahun kan kemarin gitu libur. Seperti itu. Saya ngalamin gitu. Dari jualan teh poci, dari jualan apa ya? Yang kecil-kecilan gitu. Kalau dulu tuh di SMA saya kelas 1 SMA tuh jualan coklat. Coklat yang 500 ada box gitu ya. Iya. Dalamnya coklat, saya jual 500, isinya ada 50 misalkan. Dari sananya dijual 400 gitu. Saya ini pengaruh juga dengan didikan Kang Nabil, karena orang tua saya, ibu saya khususnya itu sangat jiwa wirausahanya kuat gitu kan, dagang di kantin juga di sekolah SD itu. Nah, saya jualan teh poci waktu itu tuh di depan SD-nya. Nah, dari situ mungkin mungkin kayak pengaruh sih didikan juga. Tapi apa sih Kang yang bikin Akang tuh emang bener-bener jadi ya udah bisa nih jadi pengusaha yang hebat? Karena kan kayak tadi waktu teh poci, biasanya kan orang kalau misalnya kita ngadain usaha bikin teh poci 2 bulan bangkrut langsung gagal berarti nih jadi pengusaha. Apa nih yang bikin Akang tuh jadi
jiwanya tangguh gitu. Nah, di situ pas saya jualan teh poci di depan SD kan libur lama ya. Iya. Dari situ saya mikir gitu, wah ini kerja aja gitu kan atau gimana gitu. Soalnya kan nggak mungkin nganggur lama kan. Terus saya mikir juga kalau kerja kan banyak yang di PHK gitu. Waktu pas Covid tuh kan banyak yang dirumahkan. Saya berpikir di situ apakah kuliah aja gitu kan. Karena siapa tahu kan kalau misalkan saya kuliah, karena mindsetnya dulu tuh nggak jadi pengen usaha gitu, tapi cuman kerja gitu, usaha aja, bisnis apa ya, masuk kuliah aja gitu. Tadinya saya mau apa ya, mikirnya kuliah gitu atau dari mana sih biayanya kan. Mikir juga di situ kuliah biayanya dari mana gitu. Alhamdulillah saya waktu itu jualan teh poci itu laba yang dihasilkan cukup untuk biaya masuk. Oh, untuk pendaftaran. Iya. Gitu. Karena dulu saya tuh asalnya gak ke Masum. Karena bilang maunya tuh, tapi ke PTN gitu. PTN. Cuman saya berpikir lagi gitu. Dengan apa ya? Istilah nama. Kalau malam Kang Nabil pernah ngahulang? Iya. Ngahulang lu. Enak misalkan kalau kuliah di UIN misalkan ya, kita sebut aja biaya per hari kan, ongkos, biaya makan, bensin. Nah, dari awal saya masuk Almasum tuh itu Kang Nabil, saya meminimalisir karena saya apa ya, orang tua juga sebenarnya nggak bisa gitu untuk membiayai semesteran gitu. Terus uang masukan waktu itu 4 juta kan. Nah, di situ kan karena alhamdulillah saya punya tabungan, saya memberanikan lah untuk bilang ke orang tua untuk maaf Pak, saya mah mau kuliah aja gitu kan. Siapa tahu kalau kuliah bisa jadi orang kantornya lah. Kalau dulu mah kan kalau mindset kerja mah ya udah, cuman ya orang tua mah sana bilangnya gini, kolot mah lah istilahnya, kolot mah mual iya gitu, sok gitu, ngadoakeun gitu istilah nama, ngedoain tapi sok sambil usaha lah apa gitu. Dan saya pilihlah jurusan ini manajemen bisnis syariah gitu. Dari situ saya belajar mata kuliah. Saya tuh dari pas kuliah tuh apa yang diberikan ilmu oleh dosen tuh langsung diterapin gitu di bisnis gitu. Seperti itu untuk asal muasal gitu. Asal muasal usaha yang akan bangun gitu. Nah, ya sampai kuliah masuk gitu. Berarti kalau sekarang Akang udah fokusnya di apa nih? Bisnis yang udah Akang fokusin. Nyambung ke situ, saya setelah kuliah sekitar 3 semester, awal tahun 2022 tepatnya 3-4 semester lah mulai bisnis, buka toko tuh. Offline gitu. Memberanikan diri dengan apa ya? Keadaan saya masih kuliah kan Nabil. Tapi ya mungkin karena niat saya pengen apa ya? Pengen sukses, pengen mulai belajar lah, lebih kayak saya tuh punya target gitu kan. Kalau misalkan saya buka toko nih, target per bulan berapa, karena kan harus ada biaya sewa, listrik gitu, terus modal awal gitu. Di situ di awal tahun 2022 saya memutuskan untuk pengen nih kayaknya buka toko di pinggir jalan rame gitu, cetak undangan gitu. Karena awal balik lagi ke ya awal gitu. Kan di rumah saya buka percetakan sama PPOB lah, bayar-bayar listrik, token kayak gitu. Di situ saya bilang ke mamah teh, gimana mah rame gitu. Misalkan kalau misalkan saya buka toko offline, sok ya tuh kolot mah ngadukung, tapi modalnya ayat tuh kan gitu. Itu kan yang jadi pertanyaan awal tuh. Gitu. Tapi di situ alhamdulillah dari semester 1 saya mulai kuliah sampai semester 4 uang laba-laba yang saya hasilkan di rumah kayak nyetak kan pas Covid 2020 tuh cetak kartu vaksin tuh banyak kan Nabil. Alhamdulillah sehari itu pernah sampai 40 kartu kan Nabil. Satu hari. Iya. Kenapa saya bisa banyak kan Nabil? Karena saya di reseller lah. Jual kartu vaksin tuh. Diresellerin dari saya 10.000 di 15 gitu. Saling membantu gitu intinya. Dan akhirnya dulu tuh kekumpul modal sekitar 10 juta Kang Nabil. Dari hasil itu tuh? Iya, selama setahun lah. Setahun setengah Kang Nabil. Dari setahun setengah punya modal 10 juta? Iya, dari rumah tuh. Cetaknya di rumah, masih di rumah gitu. Bayar listrik kayak gitu di rumah. Karena apa ya?
kenapa bisa ngumpul segitu Kang Abil? Kenapa, Bang? Saya target kalau manajemen keuangan saya itu sehari itu harus keluar misalkan maksimal 20.000. Oh, jadi Ditarget gitu ya. Kalau misalkan diatur pengeluarannya. Ya, diprioritaskin. Ini kalau misalkan emang harus keluar uang di atas 20.000, itu emang benar-benar yang urgentnya aja. Ya. Harus Yang beli apa? Intinya aja gitu. Kayak ya. servis motor Ya. kan. Servis motor, beli tinta, kalau printer kan di rumah gitu. Di situ gitu. Manajemen keuangan saya tuh dari pas awal kenapa punya modal gitu kan. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman gak punya modal, tapi teman-teman harus punya niat. Dari niat kita punya usaha, kita punya tekad gitu yang kuat untuk punya modal gitu. Dan dari situ pun jangan lupa ketika kita punya niat dan modal ikhtiar kita juga harus berdoa kan. Iya, betul. Doa. Saya tuh sering dulu kalau lihat TikTok gitu kan, orang-orang kan TikTok yang joget-joget ya. Iya. Joget-joget terus yang main-main aja gitu ya. Cuma buat hiburan aja gitu. Tapi dulu tuh saya kalau buka TikTok atau YouTube tuh motivator. Ya. Karena jadi dari apa yang ditonton tuh membuat mindset kita berubah gitu. Karena gini ya, tontonanmu tuh merubah karakter gitu. Iya, betul. Kalau misalkan kita nontonnya cuman joget-joget gitu, pasti kan ke diri kitanya juga ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangannya. Nggak ada perkembangan. Tapi kalau misalkan kita nonton Buya Hamka apa? Iya, betul. Motivator lah Yusuf Hamka gitu. Terus tuh kalau dulu saya follow atau subscribe tuh channelnya Success Before 30. Jadi sukses sebelum usia 30. Yeah. Di situ luar biasa kontennya gitu. Yang memotivasi saya dari awal saya sebelum kuliah, saya udah nonton tuh konten-konten dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah itu yang merubah lah kehidupan dari awalnya. Saya tuh bingung gitu pengen usaha apa, sampai sekarang tuh alhamdulillah berhasil gitu. Karena didikan dari tontonan saya gitu. Betul. Buat teman-teman mahasiswa, kalau misalkan teman-teman pengen merubah sikap karakter kita untuk punya mindset seorang pengusaha gitu Kang Nabil, coba tontonan kita tuh dirubah terlebih dahulu gitu. Dari hal yang kecil dulu ya, dari tontonan yang biasa kita tonton. Jadi jangan, kalau kita mau berubah tuh jangan langsung pingin yang besar ya. Karena terkadang kalau misalnya kita hanya memikirkan hal-hal yang besar, terkadang kita melupakan hal-hal yang kecil. Iya, betul sekali. Padahal hal kecil itu yang sangat inti gitu ya buat merubah hidup kita. Betul. Tapi kan yang dimasalahkan tuh modal ya. Tanpa kita tuh kayak, kan ada yang bilang tuh investasi leher ke bawah sama investasi leher ke atas tuh lebih penting investasi leher ke atas. Maksudnya apa? Bukannya dicukur rambut di yang mahal, barbershop pokoknya kayak gitu, di skincare, bukan. Tapi investasi leher ke atas itu membeli buku yang Nabil, membeli selain buku tuh kita tuh berlangganan kayak ruang guru atau ruang kayak seminar, webinar kan dulu kan pas Covid tuh banyak webinar. Betul. Kan bayar 100.000 3 hari pelatihan. Nah, itu investasi leher ke atas pas dulu saya mulai menjalani gitu. Dan tontonan bacaan kita itu mempengaruhi mindset gitu. Betul. Jadi buat teman-teman yang pengen mindsetnya tuh mindset yang wirausaha, pantang menyerah, baca buku dan tonton hal-hal positif tiap harinya. Dan trik dari saya, kalau teman-teman sulit untuk lihat di channel YouTube tuh yang puluhan menit 30 menit, 20 menit, cukup di TikTok gitu ya, satu video sehari tapi tentang motivasi. Karena gini, namanya motivasi gitu dalam diri itu kan ada naik turun kan? Iya, betul. Naik turun. Nah, gimana cara kita istiqomah? Kalau dalam Islam tuh istiqomah dan selalu konsisten. Ya, itu dari tontonan kita, bacaan kita gitu. Asupan-asupan gitu. Nah, itu yang disebut asupan-asupan itu untuk kayak bahan bakar. Bahan bakar dari diri kita untuk terus semangat. Nah, itu yang membuat saya semangat dari awal saya merintis sampai sekarang tuh, dari bacaan dan tontonan yang saya baca dan tonton sampai sekarang. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita udah banyak ngobrol tadi dari bisnis Akang nih ya Kang, selama Akang ngejalanin bisnis, ngerasa apa sih Kang yang menjadi kendala atau menjadi
yang bikin ya bisnis Akang tuh menjadi agak naik turun atau kendalanya apa nih dalam berbisnis? Kalau misalkan dalam bisnis tuh kendala pasti banyak ya. Kayak kesehatan kita. Kalau misalkan kan kita kalau jaga toko, saya kan ada sakitnya kan, nggak mungkin terus sehat kan. Ada sakitnya. Tapi itu mempengaruhi juga. Terus ekonomi. Kalau misalkan lagi ada PSBB kayak gitu kan dulu gitu ya. Mempengaruhi pisan gitu, karena orang-orang tuh jadi takut keluar kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke keadaan. Karena gini Kang Nabil, kalau sekarang ini saya selain dari bisnis percetakan Kang Nabil, saya juga bisnis counter Kang Nabil. Gitu. Karena pas saya pertama buka toko offline itu pertama tuh percetakan, tapi saya mah lebih ke kayak gimana ya, bisnis tuh ya kayak yang tadi saya bilang Kang Nabil, lu mau apa gue ada kan. Dulu tuh banyak yang ada pulsa nggak, bisa transfer nggak, bisa tarik tunai nggak. Jadi menyesuaikan juga dengan kebutuhan orang ya, orang ini lagi butuh apa, ketika orang banyak butuh jadiin peluang sama Kang buat jadiin bisnis. Kita juga nggak bisa kekeh gini, pengen bisnis A tapi market kita, orang-orang di sekitar kita tuh butuhnya B kan. Tapi kalau saya mah nggak langsung B aja, tapi AB dijalanin gitu. Betul. Bisnis A dijalanin, bisnis B dijalanin. Tapi terlepas dari semua itu, ternyata yang B itu lebih menguntungkan. Karena apa ya, beli pulsa, beli token, beli listrik kan itu nggak musim-musiman. Kebutuhan sehari-hari ya Kang. Itu menjadi strategi kita. Kalau kita mau bisnis tuh jangan musim-musiman gitu ya. Kita ikut yang tren-tren. Buat mahasiswa nih kan, pengen yang bisnis yang lagi tren-tren Kang Nabil. Nah kalau bisa tuh boleh gitu, cuman sekiranya kita tuh harus memikirkan market kita, target kita tuh mau siapa gitu. Jangan sampai musim A-nya udah selesai, kita bingung lagi gitu, rintis lagi, bingung kan. Tapi kita mulai memikirkan bisnis kita itu jangka panjang Kang Nabil. Nah saya tuh berpikir keras di situ. Wah, orang-orang pengen ada ini nih, counter nih di sini gitu. Dan waktu itu juga di situ tuh di daerah saya itu khususnya udah ada 2 counter Kang Nabil. Itu. Iya, udah ada 2. Saya tuh di tengah-tengah posisinya. Dan di situ memberanikan diri dengan modal seadanya. Karena kan tadi 10 juta ya Kang Nabil. 10 juta itu saldo 5 juta gitu. Sisanya beli alat. Dengan 5 juta itu saya kayak tadi laba dikit, kumpulin kan lama-lama menjadi gunung ya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Jadi intinya kalau bisnis itu jangan kalau kita kekeh A, tetap kita A gitu. Tapi kita juga harus melihat peluang yang lain. Iya, karena saya mah gak mau satu peluang pun bisa lolos gitu. Gitu. Peluang ini ya hajar gitu. Kalau ada peluang baru, mulai ulik lagi gitu, hajar lagi gitu. Karena lebar gitu. Kalau kita bisa punya sumur yang banyak, kenapa harus satu ya Kang? Iya betul gitu. Gitu, daripada kita cuma ngandelin satu sumur kan. Iya betul, satu sumur. Belum tentu juga semuanya bakal lancar sumurnya. Iya, dan saya belum mengenalin namanya ya. Oh iya. Nama bisnisnya AR Production Kang Nabil. Di mana sih Kang itu tempatnya? Di Ranca Ekek Kang Nabil, di sebelum Gerbang 2 Kencana. Iya, di tengah-tengah. Dan AR Production tuh berasal dari nama AR-nya tuh saya sendiri. Singkatan. Ya, Seperahmat Kang Nabil. Production itu produksi. Dan sampai sekarang untuk percetakan tuh bernama AR Production. Dan untuk counternya Kang Nabil itu AR Komunika. Gitu. Dan omsetnya, kalau bicara kita soal omset Kang Nabil, itu lebih ke percetakan tuh karena percetakan musim-musiman Kang Nabil. Yang nikah kan tergantung ya bulan banyak gitu. Jadi musim-musiman juga tuh percetakan gitu. Saya berpikir keras, kontrakan per bulan gitu ya, belasan juta gitu kan ya, per tahun maksudnya, bukan per bulan. Per tahun belasan juta, terus belum lagi listrik gitu ya. Wah, di situ saya berpikir sehari harus punya 500.000 lah minimal target profit dulu tuh. Dari situ alhamdulillah ternyata Kang Nabil, dari yang kita tidak sangka-sangka kan, yang tadi saya bilang juga, ketika kita punya kemauan, Allah kan membuka jalan gitu.
mungkin Allah tuh memerantai saya pengen percetakan, tapi yang majunya konter. Dan omsetnya tuh kayak kalau percetakan 20% kan lebih dari omset total gitu. Jadi konter tuh 80%. Lebih gede gitu. Karena dari selain konter saya buka BRI Link karena gitu. Yeah. Jadi terus kalau misalnya lihat dari tadi Kakang punya konter, terus kalau misalnya kita lihat kan Akang juga sambil kuliah nih, Kang. Yeah. Nah, itu buat yang menghandle konter tuh Akang sendiri atau Akang punya karyawan? Kalau dulu saya pertama buka itu saya punya teman Kang Nabil, nganggur gitu. Kan dulu saya juga aktif di BUMDes Kang Nabil. Alhamdulillah ikut di BUMDes, saya keluar dari BUMDes karena saya punya usaha gitu ya. Dan teman saya yang di BUMDes itu juga mengundurkan diri dari BUMDes. Jadi pengen kerja gitu. Kerja dan kebetulan gitu saya butuh orang yang menjaga. Dan saya juga nggak sembarangan Kang Nabil. Teman saya ini insya Allah dapat dipercaya waktu itu tuh. Dan pas waktu itu saya rekrut Kang Nabil. Jadi istilahnya mah saya bantu teman lah. Gitu. Walaupun sedikit waktu itu pertama buka tuh belum bisa menggaji UMR gitu. Masih di bawah ya kan? Masih di bawah tapi standar lah gitu. Dengan makan dikasih Kang Nabil sehari sekali gitu dengan gaji pokok gitu. Dan itu selama saya misalkan lagi ada kuliah dia yang jaga gitu. Jadi kalau misalkan saya ada acara malam dia shift malam. Gitu ya, fleksibel, saya jaga pagi gitu. Karena dulu masih, kalau sekarang 2 kan yang kerja, kalau sekarang 3. Kalau dulu tuh tantangannya luar biasa. Jadi menyesuaikan jadwal saya kuliah. Gitu. Kalau ada kegiatan kuliah di organisasi gitu kan dulu. Jadi kalau saya ada kegiatan malam, dia jaga pagi. Gitu. Dia jaga malam gitu. Saya jaga pagi gitu, seperti itu. Jadi gantian gitu. Saling melengkapi lah dulu dengan karyawan gitu. Seperti itu. Kemudian Akang tuh ngambil reguler atau non reguler sih, Kang? Kalau awal saya ambil reguler kan ambil. Waktu awal. Sekarang berarti kalau sekarang tuh pindah ke kelas karyawan. Berarti Akang udah pernah nyobain ya Kang 2 kelas nih. Menurut Akang nih biar jadi apa ya? Jadi gambaran buat teman-teman yang lagi nonton, lebih enak mana sih Kang? Mending kuliah di reguler aja atau mending di NR? Kalau misalnya diri kita punya bisnis. Kalau misalkan teman-teman belum punya bisnis atau udah punya bisnis, saya ambil dulu yang kalau teman-teman belum punya bisnis atau masih ngerintis. Kalau teman-teman masih ngerintis di semester 1, 2, 3 gitu, baiknya tetap di reguler dulu. Karena apa? Karena kelas karyawan itu kan biayanya kan, biayanya meningkat lagi, beda kan gitu. Kalau misalkan beda lagi kalau teman-teman udah usahanya lebih maju gitu kan, bisa ikut kelas karyawan gitu. Karena enaknya kelas karyawan tuh kuliah online ya. Kalau misalkan sistem sekarang gitu online, walaupun ya biayanya mahal, tapi kan kita punya usaha gitu, bisa mengcover biaya tambahan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang masih ngerintis itu di reguler dulu aja gitu. Kalau misalkan teman-teman bisnisnya udah kayak kita tuh nggak bisa ninggalin sama sekali gitu ya, harus udah bisnis tetap ya Kang, harus stay gitu di toko gitu, nggak bisa lama-lama keluar lah istilahnya mah. Kita tuh harus di reguler dulu, kelas karyawan mau gak mau gitu. Bedanya kalau misalkan kita ini ya reguler dulu lah. Kalau udah bisnisnya maju ya di non reguler lebih baik gitu, karena fleksibel dan tugas-tugas pun yang saya rasakan gitu ya. Kalau kelas reguler itu banyak, tiap hari ada presentasi, ada apa. Kalau kelas karyawan tuh lebih ke apa ya? Tidak memberatkan gitu ya. Karena mungkin dosen-dosennya juga merasakan lah sambil kerja gitu. Kita kuliah. Jadi tugas pun tidak terlalu dititik beratkan gitu. Nah, kan ini juga bisa menjadi gambaran nih buat teman-teman semua yang nantinya mungkin masih bingung nih Kang, aduh aku punya bisnis tapi pengen kuliah juga. Nah, ini bisa menjadi salah satu ya Kang. Jadi kampus itu tidak memberatkan kita yang punya bisnis dengan tugas-tugas. Nah, kemudian Kakang juga kan salah satu mahasiswa nih yang aktif dalam berorganisasi, kemudian harus menyesuaikan dengan jadwal kuliah, kemudian juga ditambah dengan beban bisnis yang Akang punya. Nah, gimana sih Kang cara Akang untuk memanage waktunya biar ketiganya tuh bisa dikerjakan tanpa mengurangi yang salah satunya? Jadi dulu tuh gini, berat sekali gitu ya tantangannya ketika kita tuh kuliah dituntut dengan manajemen waktu kan.
harus hadir ini, sisi lain kita harus jaga toko ya. Harus ada rapat sampai malam, harus jaga toko, ada apa-apa. Tapi di situ saya lebih kayak mengkerucutkan gitu. Mengkerucutkan mana yang lebih penting itu didahulukan. Kalau misalkan tidak terlalu gitu ya, saya di nomor 2 atau di prioritasin dulu yang penting, dan yang tidak terlalu mendesak saya untuk hadir, saya kesampingan dulu gitu. Jadi benar-benar manajemen waktu pada saat itu ya harus disiplin gitu. Jadi setiap jam, tiap menit, tiap waktu itu harus dimaksimalkan gitu. Jangan sampai berleha-leha ya kan? Iya, jangan sampai berleha-leha. Jadi banyak nih mahasiswa kalau misalkan pengen usaha takut gak bisa bagi waktu kan ya. Pola saya ngalamin gitu teman-teman semuanya. Jadi asalkan teman-teman ada niat gitu, teman-teman tuh harus mengkerucutkan gitu. Mana yang penting didahulukan, yang tidak penting ya jangan dilakukan gitu. Jangan istilahnya mah. Jangan semua dihajar gitu, masuk semua gitu seperti itu. Jadi ya seperti itu. Saya pun dulu pas semester awal ikut UKM banyak yang lebih. Semua diikutin gitu. Ya, gak pengen pulang dari kampus. Pengen nginep gitu ya, pokoknya karena masih semangat maba kan. Mahasiswa baru pengen nginep kan. Saya mulai bisnis semester 4 yang Nabil. Semester 1 sampai 3 saya full gitu kuliah gitu. Dari situ betah banget gitu di kampus tuh, dengan lingkungan baru gitu. Wah, pendidikan gitu ya. Punya wawasan, bisa sharing sama dosen gitu. Ya seperti itu gitu. Luar biasa sekali, kita tuh harus mendisiplinkan diri gitu. Kalau kita punya niat yang besar, pasti pengorbanan kita juga akan lebih besar dituntutnya gitu. Seperti itu. Harus bisa mengorbankan waktu kita ya. Kalau kita mau sukses ya, mau semua kita dapat ya, kita juga harus bisa disiplin. Betul. Harus mengikhlaskan waktu kita untuk diatur-atur biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian pesan nih Kang buat teman-teman yang lagi nonton, khususnya buat para mahasiswa Masum yang memang pingin punya bisnis. Nah, berdasarkan pengalaman Akang, apa nih pesan-pesan yang bisa Akang sampaikan buat teman-teman mahasiswa? Untuk mahasiswa semua, saya kutip gitu ya, dari quotes gitu ya. Ketika Anda ingin sukses, relakan masa muda Anda untuk bersenang-senang gitu ya. Ketika nanti masa muda Anda tidak banyak bersenang-senang, masa tua Anda akan bersenang-senang gitu. Jadi saya rela mengorbankan masa muda untuk masa tua gitu. Apakah orang itu hidup itu pilihan kan? Pengen senang-senang di awal, di akhir susah, atau di awal susah, di akhirnya senang gitu. Gitu. Jadi hidup ini pilihan dan penuh pengorbanan. Kalau teman-teman yang sukses harus banyak yang dikorbankan, waktu, pikiran, tenaga, semuanya. Ego kita gitu ya, yang tadinya pengen nongkrong. Saya juga dulu Kang Nabil pengen nongkrong, pengen ikut teman-teman nih. Pasti ya ngeliat main orang kan? main kesana nongkrong. Main kesana kesini gitu. Tapi saya mah pas diajak, aduh nggak dulu deh kayaknya gitu. Soalnya ini jaga toko. Kan dulu mah gini, pas diajak, aduh jaga toko gitu. Tapi ini semua itu saya tanamkan dalam diri, itu adalah sebuah pengorbanan gitu buat kita semua gitu, atau buat diri saya pribadi untuk mencapai mimpi saya gitu. Ya, mungkin banyak ya Kang yang udah kita obrolin. Semoga dapat menjadi inspirasi dan juga dapat sebagai motivasi nih buat teman-teman mahasiswa yang lagi nonton. Jangan takut untuk memulai bisnis. Yang penting punya tekad dulu, punya niat dulu. Gimana kedepannya mah pasti Allah juga udah merencanakan, karena Allah tuh berarti melihat nih usaha kita tuh udah sungguh-sungguh, udah berikhtiar. Kan tugas manusia itu hanya berikhtiar ya Kang? Ikhtiar. Selepasnya Allah yang menentukan. Betul. Tinggal kita mah cukup menjalankan aja. Iya betul. Jadi jangan pernah takut. Buat teman-teman semua yang mau memulai bisnis, Kang Asep pun awalnya bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa, tapi dengan tekad yang kuat, dengan semangat dan juga istiqomah dan konsisten yang dimiliki, ya punya omset yang cukup. Alhamdulillah Kang Nabil. Lumayan ya Kang. Saya punya pesan lagi buat teman-teman mahasiswa gitu. Tips gitu untuk kita agar sukses di usia muda gitu. Yang pertama, niat dulu, karena innamal a'malu binniyat kan ya.
segala sesuatu tergantung niat kita gitu, pengen jadi apa, pengen gimana gitu. Jadi niat itu paling penting yang pertama. Setelah niat itu kita berdoa, minta doa orang tua gitu, terutama ibu kita kan, orang tua kita gitu ya, ibu kita yang terpenting. Terus ya pokoknya kedua orang tua kita gitu, kita minta doa. Lalu kita, kalau saya pengen hadiahin apa ya, rahasia dari saya, boleh nggak? Apa boleh? Teman-teman banyakin sholawat gitu, sholawat setiap, kalau misalkan teman-teman nggak bisa setiap hari bersholawat gitu, setiap malam Jumat Kang Nabil, setelah yasinan ya, itu sholawat tuh 1000 kali Kang Nabil gitu, pendek aja, gak usah yang panjang-panjang gitu. Dengan sholawat teman-teman kita disehatkan, kita rezeki kita dilancarkan, dan usaha kita barokah gitu Kang Nabil. Jadi tadi saya kan niat berdoa, setelah berdoa gitu kita nggak mungkin kan, ya Allah pengen minum gitu kan. Tapi kan airnya di sini gitu, nggak ada usahanya gitu kan, diambil kan airnya biar kita minum gitu kan. Setelah berdoa kita ikhtiar tuh ya menjemput bola ya, menjemput rezeki gitu. Karena apa ya, doa tanpa ikhtiar itu kayak gimana ya, sombong, nggak afdol gitu ya, nggak afdol gitu, dan sombong juga gitu. Allah sudah mengasih rezeki nih minum gitu, tapi cuman niat gitu, cuman berdoa ya Allah pengen minum gitu. Tapi kan ini air nih, kata Allah tuh ambil airnya gitu ya, keluar gitu, jangan zona nyaman terus gitu, keluar dari kamar lah, keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang nyantai-nyantai, leha-leha gitu. Kita keluar ikhtiar untuk mencapai tujuan kita. Terus setelah ikhtiar kita cuman bisa apa? Kang Nabil, setelah ikhtiar ya, setelah kita berikhtiar, kita tawakal, kita berserah diri kepada Allah, kita gantungkan harapan-harapan kita, doa-doa kita, mimpi-mimpi kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ngotot pengen sukses tapi Allahnya belum ridho gitu ya kepada kita, pengen kita sukses gitu, Allah tuh kamu nggak layak gitu. Kita nggak akan maju gitu. Ketika Allah bilang kamu layak, hambaku kamu layak untuk sukses, di situ Allah pun melancarkan, memberi jalan-jalan gitu. Hal yang sulit gitu, ketika Allah ridho itu ada aja gitu jalan keluarnya tuh gitu. Saya mau cerita, kemarin saya ada yang tarik tunai Kang Nabil. Ada kesalahan, mungkin ya kesalahan saya pribadi gitu ya, nolnya kurang 1. Ibaratkan istilahnya 10 juta Kang Nabil, nol kurang 1 jadi berapa? 1 juta gitu ya. Tapi yang dikasih 10 juta. Gimana tuh? Kecewa ya kan? Kecewa gitu ya, karena jadi lesu kan? Tapi kalau misalkan kita yang tadi saya bilang, mindset kita sudah tertanam, jiwa entrepreneurship, itu menjadi pengalaman. Iya, betul. Dan kita berdoa, kalau misalkan itu masih rezeki, itu kemarin kan Nabil kejadiannya. Saya berdoa, ya Allah kalau masih rezeki, konsumennya balik lagi. Alhamdulillah, Kang Nabil, sehari setelah itu ibu-ibu itu balik lagi. Keajaiban doa Kang Nabil. Kita tuh harus percaya kepada Allah. Ketika itu sudah menjadi rezeki kita, ya nggak akan kemana-mana gitu. Betul. Ketika teman-teman pengen misalkan ganti HP baru, ikhtiar teman-teman, doa teman-teman sudah luar biasa, udah layak dikatakan gitu oleh Allah tuh kamu layak ganti HP gitu. Ganti HP Kang Nabil. Gak akan lama, gak akan setahun 2 tahun atau udah kerja baru ganti HP, enggak. Ketika Allah bilang layak, walaupun kamu mahasiswa gitu, walaupun kamu masih SMA, tapi pasti terbeli. Jalannya seperti apa? Ya wallahu a'lam gitu kan. Allah yang hanya memberi jalan untuk kita gitu. Harus gini nih, harus gini, jualan ini, jualan itu gitu. Seperti itu. Jadi apa ya? Ketika kita jatuh gitu ya. Ini pesan closingan ya. Boleh. Sebelum kita mengakhiri podcast episode pertama ini. Ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Ketika jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Sampai kapan kita harus bangkit? Sampai kita berada di akar-akar kita atau pondasi kita itu kuat. Ibaratkan pohon, setelah akarnya kuat gitu, badai sebesar apapun gitu, itu nggak akan merobohkan. Akan tetap kokoh ya kan? Akan kokoh. Ketika suatu pohon, ibaratkan kita pohonnya, tapi akar kita masih dangkal gitu ya, masih pendek gitu, pasti bukan badai pun, angin kecil pun bisa merobohkan kita. Jadi sampai kapan kita bangkit? Sampai akar kita itu, pondasi kita itu kuat. Seperti itu Kang Nabil.
Kang, terima kasih banyak nih atas apa yang telah Akang sampaikan. Semoga apa yang Kang Asep sampaikan dari awal sampai akhir ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua dan dapat menjadi contoh nih buat teman-teman semua yang masih bingung atau masih ragu untuk memulai bisnis. Terima kasih banyak Kang atas waktunya. Siap Kang Nabil. Saya ini ada buat penyemangat gitu. Alhamdulillah gitu. Setelah saya berjalan 2 tahun ini, ketika kita berdoa, omset bisnis kita itu mengikuti ikhtiar kita gitu. Jadi buat teman-teman kalau pengen omset teman-teman jualan, kalau ya walaupun masih reseller ya, reseller, berdoa, usaha, ikhtiar, dan tawakal itu menjadi kunci gitu. Ya alhamdulillah gitu ya, karena bila saya juga bersyukur gitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi jalan kepada saya sampai saya berada pada saat titik ini gitu. Dan ini satu lagi saya lupa. Sedekah Kang Nabil. Ketika teman-teman sedekah itu membuka rezeki gitu. Jangan sampai teman-teman takut gitu. Sedekah enggak punya uang lagi nih, ada 5.000 lagi di saku, tapi ada yang membutuhkan gitu. Percayalah, sedekah 5.000 itu akan menjadi 500.000, akan menjadi 5 juta, akan menjadi 50 juta ketika teman-teman ikhlas. Gitu. Seperti itu. Jadi yang saya sebutkan tadi itu sebagai penyemangat buat teman-teman. Mungkin teman-teman kan nggak akan mungkin sama ikut buka counter gitu, bikin percetakan gitu kan. Pasti ada yang punya bidangnya masing-masing kan gitulah istilahnya mah. Tetap mungkin itu sebagai pengalaman saya pribadi. Boleh diterapkan oleh teman-teman, atau misalkan teman-teman punya cara-cara sendiri gitu ya, boleh sekali gitu. Banyak banget nih yang kalau pengen nanya-nanya mah boleh lah DM atau WA aja gitu. Bisa ketemu juga ya di kampus kalau misalnya teman-teman kurang puas dalam podcast ini. Mungkin nanti kalau misalnya di kampus ketemu sama Kang Asep, boleh nih lebih ngobrol lagi, banyak-banyak ilmu yang bisa diambil. Mungkin segitu ya teman-teman semua, podcast yang bisa kita berikan kepada teman-teman di episode pertama ini, podcast Himpunan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semoga apa yang telah kita sampaikan, khususnya Kang Asep sampaikan, bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Mungkin kita akhiri Kang podcast pada kesempatan kali ini. Nantikan episode kita yang kedua. Jangan lupa di subscribe juga, di like postingan ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.